Dan Nirina membuka diri untuk teman-teman semua. Kalau memiliki masalah yang sama, silahkan DM ke Nirina dan Nirina akan ajukan langsung. Dan alhamdulillah hari ini sisa sertifikat yang kami perjuangkan telah kembali. Kemarin ini Nirina menyebutkan bahwa sertifikatnya itu kan ada 4 itu adalah sebenarnya aslinya dari 2 yang telah dipecah menjadi 4 dan telah diperjualbelikan bersama pembeli yang kemarin ini sempat. Kenapa prosesnya yang ini tuh cukup pelik ya gitu, karena ternyata di awal sertifikat kami ini karena telah dipecah menjadi 4 surat itu, kemudian sertifikat Nirina yang asli ini secara administrasi itu dimatikan gitu. Nah di sini makanya Nirina bersyukur dan alhamdulillah, dan juga ternyata dari Pak Menteri, Pak Wamen juga mengucapkan terima kasih kepada Nirina. Nirina juga kaget kenapa Nirina diucapkan terima kasih gitu. Ternyata akhirnya sekarang ini dengan ada kejadian Nirina ini dibuatlah SOP baru, peraturan baru bahwa kalau korban-korban yang telah istilahnya telah diambil haknya itu bisa menerbitkan kembali surat yang dimatikan gitu loh. Jadi selama ini ternyata belum ada SOP-nya untuk menerbitkan kembali surat yang telah dimatikan secara administrasinya gitu loh. Jadi alhamdulillah dengan ada kasus ini bikin SOP baru dari ATR BPN juga bergerak dan membuat apa ya istilahnya, SOP baru itu kan tidak mudah ya gitu loh, tapi ternyata bisa dilakukan. Dan sekarang ini bahkan sertifikat Nirina dikembalikan dalam bentuk sekarang ini baru. Ini adalah sertifikat elektronik yang istilahnya lebih aman karena semuanya udah tersinkronisasi gitu dengan database langsung. Jadi kemungkinan untuk diduplikasikannya itu lebih sulit. Jadi ayo teman-teman semuanya perjuangkan, karena ini sudah ada contohnya bahwa sudah ada sertifikat elektronik yang kita ketahui bahwa lebih sulit lagi. Jadi diurus aja suratnya, bagaimana caranya diusahakan untuk diganti menjadi sertifikat elektronik seperti ini gitu. Jadi Nirina berterima kasih untuk semua dari Pak Menteri ATR BPN dan juga Wamen dan semua jajaran di dalamnya yang telah membantu dan juga merapikan dan membenahi istilahnya hal-hal yang selama ini mungkin menjadi kesulitan untuk teman-teman semua juga untuk memperjuangkan haknya kembali. But mari kita selebrasikan hari ini bahwa jadi di sini kemarin memang Nirina mengerti banget ya betapa teman-teman yang sekarang sama-sama menghadapi masalah yang sama seperti Nirina, dan juga banyak sekali yang mengatakan bahwa Mbak Nirina mah beruntung gitu kan, karena Mbak Nirina ini di sini public figure gitu, jadi benar-benar bisa diperhatikan. Tenang teman-teman, justru anggap ini adalah sebagai titik mulainya di mana pembenahan dari ATR BPN ini membuktikan bahwa ini semua bisa terjadi. Jadi Nirina di sini bersedia sekali buat teman-teman semua yang sedang menghadapi masalah yang sama. Kemarin-kemarin ini banyak sekali yang nge-DM ke Nirina, tapi mungkin Nirina juga belum bisa terlalu merespon karena kan belum selesai semua urusannya ya. Walaupun dan akhirnya hari ini datang dan Nirina membuka diri untuk teman-teman semua. Kalau memiliki masalah yang sama, silahkan DM ke Nirina dan Nirina akan ajukan langsung ke pihak-pihak yang langsung menyelesaikannya juga gitu loh. Istilahnya mereka-mereka yang kompeten di urusan ini gitu. Jadi silahkan teman-teman DM Nirina juga sebagai sesama korban mafia tanah. Yuk kita sama-sama gebuk mafia tanah, dan percayalah bisa. Walaupun memang prosesnya cukup memakan waktu, energi, pikiran. Ya Nirina aja yang adalah seorang entertainer juga merasa
makanya ada sering kali waktu Nirina juga ngedrop gitu kan, maksudnya mentally drop gitu kan, atau mungkin juga merasa bahwa kesehariannya terganggu, di mana Nirina yang harusnya bekerja tapi ternyata pikiran Nirina terbelah gitu kan untuk memikirkan hal-hal yang kami sedang perjuangkan ini gitu loh. Tapi nah mulai dari hari ini yang Nirina harapkan juga salah satunya adalah pihak-pihak yang berkait juga tolong hormati hukum atau proses yang telah berjalan ini, karena semoga tidak ada lagi kayak misalnya nih kayak hari ini Nirina menerima sertifikat, tapi besok Nirina mengalami atau menghadapi persidangan di mana pihak yang terkait di sini menuntut negara bahwa mereka merasa bahwa itu adalah haknya mereka gitu loh. Semoga di sini ada perubahan, harapan Nirina ya, adanya perubahan di hukum kita, di mana selama ini adalah persidangan itu tidak bisa menolak perkara. Jadi makanya hal yang Nirina sekarang sedang hadapi adalah tiba-tiba ada gugatan, walaupun di sini digugat itu bukan Nirina, yang digugat itu adalah negara dari BPN-nya, terus bahkan bank-bank yang terkait gitu. Dan semoga pihak-pihak yang terkait ini menghormati hukum. Ada alasannya kenapa surat ini bisa kembali ke keluarga kami, yang kami adalah ahli waris. Jadi tolong hormati itu, dan mudah-mudahan ini perubahan kan lagi banyak banget yang terjadi ya, perubahan baik, pembenahan banyak banget sedang terjadi gitu. Salah satu harapan Nirina mungkin dari Mahkamah Agung, pengadilan juga bisa mensortir istilahnya gugatan-gugatan yang diajukan oleh orang-orang yang apalagi dalam hal ini sudah terbukti salah, sudah inkrah, mereka mengajukan gugatan. Semoga itu bisa lebih disortir lagi gitu. Adalah perubahan hukum, harapan Nirina banget gitu. Dan Nirina bukan di sini istilahnya Nirina di sini bukan menyuarakan hanya untuk Nirina sendiri, tapi untuk banyak korban-korban lainnya, karena proses ini tuh memakan waktu sekali, energinya luar biasa. Kayak sekarang, I'm very happy, tapi kebahagiaan Nirina tuh agak tertahan karena besok harus lagi ke pengadilan gitu. Jadi semoga dari pengadilan, dari Mahkamah Agung, jadi beribad ngomongnya. Semoga dari Mahkamah Agung juga bisa considerate lah, memikirkan atau apa ya considerate kalau menimbangkan apa semua yang sudah terbukti bersalah ya, untuk tidak dilanjutkan lah, karena memang kayak kemarin kan pas sertifikat awal yang sudah kami terima ternyata digugat kembali meskipun orang yang sudah dipenjara terbukti bersalah secara administrasi semua cacat, dan kami harus menghadapi itu dengan yang memakan waktu semestinya gitu kan. Jadi semoga jadi dari sini udah ya selesai ya, jadi kita juga bisa kembali lagi hidup normal gitu, menjalani hari-hari kita. Tapi kembali lagi penekanan Nirina adalah tolong yang terhormat para hakim, para pejabat di Mahkamah Agung untuk bisa melakukan perubahan hukumnya, atau gimana ya kalimatnya lebih tepatnya ya, kalau teman-teman bisa menyarankan. Tapi pokoknya intinya adalah bisa menjadi consideration untuk bisa lah pengadilan itu memilah-milih yang apa ya, jadi apa, perkara yang bisa ditindaklanjutkan atau tidak gitu loh, supaya tidak mengambil banyak waktu lagi dan energi gitu. Ya paling penting sih sekarang apresiasi. Kembali ke belakang mungkin ini satu pihak punya nama sebenarnya disalahgunakan ya, kemudian bisa sampai akhirnya disalahgunakan, kemudian digandakan oleh pihak internet ex pembantu ya, ini sedikit saja. Enggak, pokoknya intinya lebih kepada semoga dari kejadian Nirina ini lagi mudah-mudahan juga bisa memberantas oknum notaris. Semoga juga bisa istilahnya, Nirina tidak mengatakan semua notaris ya. Nirina di sini hanya mengatakan kepada oknum notaris
untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Karena hukum sudah sangat jelas, sudah bahkan bisa mempidanakan oknum notaris. Jadi semoga setelah ini tidak ada lagi hal-hal yang terjadi seperti ini. Jadi dan hukum juga tegas sekali kan, maksudnya kayak selama ini belum pernah ada atau mungkin notaris-notaris yang bisa dipidanakan, tapi ternyata nyatanya sekarang bisa kan. Jadi ini kan yang terbukti salah secara hukum. Ya. Kemudian yang terbukti dalam terlibat dalam kasus mafia tanah yang kami hadapi. Mbak Nirina, ini sertifikat ini bakal dipakai dalam gugatan IRPTUN nggak Kak? Ada 6 ya? Sudah kembali semua? 6 sudah kembali semua. Sudah, jadi kemarin ini kan kita menyebutkannya 4 gitu kan. Yang sisanya, yang pertama kan 4, sisanya kemarin kita mengatakan 4 karena 4 itu sudah dipecah dari yang aslinya adalah 2. Jadi total sertifikat yang kami miliki sebenarnya adalah 6. Gitu. Dan sekarang sudah dikembalikan lagi dari yang 4 surat sudah dipecahkan, sudah dikembalikan lagi ke nama-nama ahli waris yang adalah nama saya dan juga nama kakak saya. Gitu. Jadi dan sekarang tahap berikutnya adalah harapan Nirina adalah gini, untuk para korban ini, kami ini kan korban ya, kami juga istilahnya kami korban. Jadi kalau misalnya ada yang mau dituntut, ada yang mau digugat, jangan kami ini korban. Jadi kalau misalnya mau nuntut berikutnya lagi, khususnya buat mereka-mereka yang sudah membeli rumah atau surat tanah ini gitu loh, jangan gugat kami, gugatlah orang yang sudah menipu Anda, adalah Riri Kasmita berserta suaminya gitu ya, Edrianto, dan juga oknum notarisnya yang sekarang sudah bebas. Jadi intinya adalah jangan saya juga korban. Kamu udah menuntut saya juga nggak ada gunanya juga. Tuntutlah orang-orang yang bertanggung jawab gitu. Dan harapan terbesar satu lagi Nirina adalah untuk pihak-pihak bank tidak melepaskan tanggung jawab yang harus mereka lakukan gitu loh. Mereka kan sudah mendapatkan dana yang dicairkan dari bank gitu kan. Karena kan tadinya sertifikat yang pertama 4 itu sudah diagunkan ke bank. Nah, sudah diagunkan ke bank itu, semoga dari pihak-pihak banknya itu setelah kejadian walaupun surat sertifikatnya sudah dikembalikan ke kami, untuk tetap melanjutkan proses hukum yang adalah mereka-mereka yang sudah menerima dana dari bank itu sendiri. Siapakah mereka? Ya, Riri Kasmita, suaminya Edrianto, bukan saya gitu loh. Saya dan keluarga-keluarga saya ini, ahli waris ini adalah korban. Jadi itu saja. Semoga semua yang pihak terkait di sini menghargai hukum, menghormati hukum yang berjalan. Jadi tuntutlah orang-orang yang bertanggung jawab. Kami sekali lagi adalah korban, gitu. Tapi buat teman-teman lainnya yang juga mengalami hal yang sama, serupa dengan kami, DM-lah Nirina. Nirina insya Allah akan forwardkan ke orang-orang yang bisa juga membantu. Itu saja. Terima kasih semuanya. Oke.